Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan sehingga saya dapat memenuhi tugas besar manajemen pariwisata, yaitu mempresentasikan proposal yang berjudul Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Perkenalkan, nama saya Desi Widiawati. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen semester 3. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfitasari selaku dosen pembimbing dan teman-teman semua yang saling mengingatkan dan membantu sedikit kendala dalam pembuatan proposal ini. Izinkan saya untuk berbicara sedikit tentang latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Pelabuhan Bajo sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan. Transportasi laut adalah tulang punggung perdagangan internasional dan mesin utama yang mendorong globalisasi. Pelabuhan laut menghubungkan dunia melalui jaringan transportasi maritim, mempresentasikan perdagangan internasional, pertumbuhan dan persaingan kegiatan perdagangan di pasar global, mengharuskan pelabuhan di seluruh dunia untuk secara sistematis dan terus-menerus mengevaluasi semua kemungkinan terjadi. Sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo semakin meningkat. Hal ini menjadi faktor utama untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Labuan Bajo. Prasarana yang dimaksud di sini adalah prasarana yang ramah lingkungan. Salah satu prasarana pendukung dengan dibangunnya pelabuhan marina sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal wisatawan mancanegara yang datang melalui laut. Pada proyek ini, pelabuhan marina dilengkapi dengan peningkatan fasilitas penyeberangan, hotel, dan area komersial lainnya. Tujuan dalam proposal ini ada 4. Yang pertama, untuk mempermudah akses pariwisata dari luar Pulau Labuan Bajo. Yang kedua, untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia, khususnya Indonesia Pulau Nusa Tenggara Timur. Ketiga, untuk dapat menjadikan angkutan logistik yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kehadiran Labuan Bajo Marina ini akan sangat memberi manfaat, khususnya masyarakat Manggarai, karena perekonomian akan semakin bergeliat dan akan banyak rekrutmen tenaga kerja. PT ASDP Indonesia Ferry Persero memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Untuk misi PT ASDP Indonesia Ferry Persero, yang pertama adalah menyediakan prasarana pelabuhan dan sarana kapal penyeberangan yang tangguh sebagai pendukung dalam sistem logistik nasional. Kedua, memiliki standar pelayanan internasional yang didukung oleh tenaga profesional dan manajemen bisnis modern serta tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, menguasai pangsa pasar nasional dan memperluas jaringan operasional sampai ke tingkat regional untuk memaksimalkan pertumbuhan dan keuntungan. Terakhir yaitu keempat, memaksimalkan peran korporasi dan infrastruktur negara serta agen pembangunan. PT ASDP Indonesia Ferry Persero merupakan jenis perusahaan BUMN atau Badan Umum Milik Negara yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kafling nomor 52A, RT 10, RW 2, Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Untuk susunan direksi PT ASDP Indonesia Ferry Persero, yang pertama Direktur Utama yang bernama Ira Puspadewi, Direktur Komersialnya bernama Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Pelayanan dan Fasilitas bernama Christine Huta Barat, Direktur Teknik dan Operasional bernama Lamane, dan terakhir Direktur Keuangan bernama Junia Satriawan. Saya akan menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Untuk kekuatan, pertama, mempermudah wisatawan berkunjung ke Pulau Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal feri. Kedua, memiliki pemandu wisata yang kompeten dan berpengalaman. Ketiga, menggunakan konsep kepuasan wisatawan. Untuk kelemahan, yaitu masih banyak lapisan masyarakat yang belum tahu destinasi wilayah di Pulau Nusa Tenggara Timur. Untuk peluang, masih jarang perusahaan jasa tour and travel yang menyediakan paket wisata ke Pulau Nusa Tenggara Timur. Kedua, kebutuhan berwisatawan semakin tinggi di Indonesia dan mancanegara. Yang ketiga, Pulau Nusa Tenggara Timur memiliki tingkat daya tarik yang tinggi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan untuk tantangan ada dua, yaitu cuaca yang buruk kadang juga menjadi hambatan dalam melakukan perjalanan. Yang kedua, infrastruktur pendukung pariwisata seperti akomodasi serta pelatihan sumber daya manusia pariwisata masih kurang. Usaha yang kami buka adalah jasa pelabuhan dengan nama Pelabuhan Marina Labuan Bajo. Jasa pelabuhan ini akan membantu kapal wisatawan untuk mempermudah akses ke Pulau Labuan Bajo. Dalam rencana, pelabuhan ini dapat menampung sedikitnya 40 unit kapal. Pelabuhan Marina ini beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Labuan Bajo, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Merupakan tempat yang strategis dan mudah diakses oleh wisatawan. Untuk waktu dan jam operasional pelabuhan ini setiap hari mulai pukul 9 WIT. Rencana anggaran dana yang akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan Marina sebagai tempat berlabuh kapal pesiar internasional di Labuan Bajo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur membutuhkan anggaran sebesar 300 miliar rupiah. Pemerintah pusat akan membangun pelabuhan Marina di Labuan Bajo serta sebagai infrastruktur pendukungnya sehingga menjadi home port berlabuhnya kapal pesiar internasional. Kami menargetkan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super premium dan meningkatkan wisatawan ke Pulau Labuan Bajo. Strategi pemasaran yaitu melakukan peningkatan kapasitas dan modernisasi baik di kapal maupun pelabuhan, mulai dari dermaga, perluasan areal parkir, serta peningkatan fasilitas penjualan tiket dan akomodasi penumpang lainnya demi terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa. Dalam promosi pemasaran ini, Labuan Bajo memiliki daya tarik kuat di sektor pariwisata karena keindahan alamnya serta kekayaan budayanya. Selain Pulau Komodo, masyarakat juga dapat menikmati keindahan alam mulai dari Desa Wairebo, Pink Beach, serta Pulau Padar. Dengan dilakukannya pembangunan kawasan di lingkungan Pelabuhan Labuan Bajo, PT ASDP optimis wilayah Labuan Bajo dapat menjadi salah satu destinasi unggulan pariwisata di Indonesia. Pelabuhan Labuan Bajo memiliki luas kurang dari 1 hektar dengan panjang dermaga 245 meter. Saat ini, pelabuhan melayani kapal-kapal penumpang pelni.
di antaranya KMP Tilong Kabila dan KMP Lauser setiap 2 minggu sekali. Anggaran pembangunan juga belum dihitung, tetapi Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo di Jakarta belum lama ini mengeklaim anggaran tersebut sudah masuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sekitar 300 miliar rupiah. Hasil dari uraian proposal ini, maka dapat disimpulkan bahwa peluang jasa pelabuhan Marina Labuan Bajo di Pulau Nusa Tenggara Timur ini baik dari segi ide, sasaran pasar, hingga rencana finansial memiliki prospek yang baik bagi sektor pariwisata, dunia bisnis, dan masa depan. Dalam memulai suatu usaha, pasti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan yang terjadi. Hambatan terbesar yang dialami kami adalah lapisan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menengah ke bawah, sehingga mereka tidak terlalu memikirkan untuk berwisata yang mewah. Maka segmen pasar dari usaha jasa ini adalah masyarakat menengah ke atas. Biasanya mereka memiliki tingkat keinginan dan kemampuan untuk berwisata yang tinggi. Direksi mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris, seluruh karyawan, mitra usaha, dan pengguna jasa. Berkat dukungan dan kepercayaan tersebut, perseroan mampu meraih pencapaian yang membanggakan dan melaksanakan rencana strategi yang telah disusun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.